Terima kasih Tuhan. Pada siang ini kami sudah datang kepada Tuhan. Kami sudah bawa jiwa kami sudah bawa hati kami sudah bawa pikiran kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah kami, Tuhan, pimpinlah hati kami, dan Tuhan bukakanlah hati kami, supaya kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami serahkan semua waktunya kepada tangan Tuhan saja. Hanya Roh Kudus saja pimpin semua sepanjang pendengaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, tadi KU1 suaranya besar sekali. Ya, belum dengarkah? Tadi yang suara yang KU1 itu dengar yang seluruh Pontianak. Ya. Shalom. Iya, masih belum puas. Shalom. Iya. Kita sebagai umat Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi prajurit Tuhan. Ya, sehingga kita harus semangat. Ya, setiap hari, khususnya ketika kita beribadah. Ya, khususnya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus semangat. Jangan mengantuk. Ya, jangan mengantuk. Kalau antuk, ya saya langsung pakai bahasa Korea saja supaya konsentrasi yang itu Pak Kong itu sampaikan apa. Ya. Oke. Hari ini saya bawa sebuah tema, penginjilan adalah perintah Tuhan. Ya, ikutin saya ya. Penginjilan adalah perintah Tuhan. Ya, suaranya kecil lagi. Ya. Ya, sekali lagi, penginjilan adalah perintah Tuhan. Penginjilan adalah perintah Tuhan. Ya, ikutin saya. Penginjilan adalah perintah Tuhan. Ya, kita hanya ingat itu saja kalimat yang penginjilan adalah perintah Tuhan saja. Kalau begitu saya bisa turun dari mimbar ini. Ya, jangan lupa, itulah penting sekali. Mari kita buka firman Tuhan kitab Yunus pasal 3 ayat pertama sampai 10. Kitab Yunus pasal 3 ayat pertama sampai 10. Mari kita membaca firman Tuhan secara gantian. Saya akan membaca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca selanjutnya. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dilancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan firman mengenai
penginjilan atau mengenai misi. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita sudah menerima perintah untuk melakukan pekabaran Injil. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah diberikan amanat agung. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan sudah memberikan amanat agung kepada kita semuanya, kepada orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah terima amanat agung, maka kita pergi mana-manapun kita harus sampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Itulah tugas kita. Ya, tidak ada yang kecualian. Kita semuanya harus melaksanakan amanat agung. Teks hari ini adalah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus yang sangat familiar bagi kita. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang melayani di Israel pada tahun sebelum Masehi 793. Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar yang tentang kisah Nabi Yunus, yaitu dia bagaimana melaksanakannya, kehidupan dia bagaimana, pelayanannya bagaimana, ya terjadi apa-apa kita sudah tahu. Saya hanya jelaskan sedikit-sedikit saja. Ya, Nabi Yunus itu disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada kota Niniwe, yaitu salah satu kota besar di Asyur, negara Asyur. Akan tetapi Nabi Yunus bagaimana? Nabi Yunus itu tidak ingin mengikuti perintah Allah dan tidak ingin menyampaikan Injil kepada kota Niniwe. Kenapa tidak ingin? Karena Asyur adalah negara musuh Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau ada musuh negara kita, siapa yang mau datang ke sana? Siapa yang mau sampaikan Injil kepada orang musuh? Nabi Yunus juga sama. Nabi Yunus ingin sekali Asyur itu dihancurkan, bukan diselamatkan. Oleh sebab itu, bagaimana Nabi Yunus melarikan diri ke kota Tarsis, bukan pergi ke Niniwe. Ya, dia melarikan diri ke kota Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi di tengah perjalanan dia menghadapi badai besar. Akhirnya Yunus itu dicampakkan ke laut seperti sini. Kelihatankah ini? Ini Yunus yang sudah dicampakkan ke laut. Kemudian ditelan oleh seekor ikan besar. Dan dia tinggal di dalam perut ikan besar itu 3 hari 3 malam namanya. Lalu ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, maka dia bisa terselamatkan. Itulah ceritanya. Sesudah peristiwa itu, untuk kedua kalinya, kemudian Tuhan kembali lagi menyuruh Yunus menyampaikan Injil ke Niniwe. Jadi kali ini, mau atau tidak mau, Yunus itu mentaati perintah Tuhan untuk memberitakan Injil ke Niniwe. Karena dia takut. Kalau dia tidak ikut lagi, mungkin dicampakkan lagi ke laut. Maka dia ikut. Kali ini dia datang ke kota Niniwe dan dia mau sampaikan Injil. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yunus menyampaikan Injil secara formalitas saja. Bapak Ibu Saudara, kota Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besar. 3 hari perjalanan luasnya. Bapak Ibu Saudara pernah berjalan kaki dari kota Pontianak ujung sampai ujung? Adakah? Saya dengar itu Pak Nathanael sering pakai sepeda dari jauh sampai situ ya. Dari situ sampai mana saya kurang tahu. Tapi lumayan jauh. Saya sering pikir yang dari sini ke anjungan tempat pelayanan saya itu kira-kira 80 km. Saya nanti akan coba mau jalan kaki saja dari Pontianak sampai sana. Apa bisa saya hidup atau tidak saya kurang tahu. 8 km saja berjalan kaki. Ya, kalau yang itu dari kota Pontianak ujung sampai ujung itu berapa jauh kurang tahu. Tapi lingkar kota Niniwe adalah kira-kira 95 km. Kemudian diameternya garis tengah kira-kira 30 km. Kalau yang lewat ya tengahnya itu kira-kira 30 km.
Kemudian jumlah penduduk kira-kira 600.000 orang. Kalau jumlah penduduk kira-kira 600.000 orang hampir sama dengan kota Pontianak kan. Jadi ukurannya hampir sama dengan kota Pontianak. Dalam firman Tuhan sudah tertulis itu kotanya itu harus berjalan-jalan 3 hari. Tapi yang Yunus itu berapa lama menyampaikan Injil? Hanya 1 hari saja. Hanya 1 hari saja. Hanya berjalan kaki mengelilingi kota tanpa melakukan apapun sudah membutuhkan 3 hari lamanya. Tapi dia hanya 1 hari saja bersuruh untuk menyampaikan Injil. Ini berarti Yunus itu menyampaikan Injil tanpa kesungguhan. Seperti main-main atau mengerjakan PR. Dia tidak pernah sampaikan begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong memperhatikan suara saya. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Tolong memperhatikan, tolong dengar suara saya. Tolong. Bukan begini. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe mau dengar atau tidak, dia tidak peduli. Hanya sampaikan saja. Dia menyampaikan secara ala kadarnya, karena dia rasa takut kalau tidak ikut suara Tuhan. Hanya ikut-ikutin saja. Tapi bagaimana, Bapak Ibu Saudara, akan tetapi terjadi peristiwa pertobatan. Walaupun Yunus menyampaikan firman Tuhan tanpa kesungguhan, terjadi sesuatu yang ajaib. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Muncul orang-orang yang bertobat setelah mendengar perkataan Yunus yang begitu asal-asalan. Akhirnya raja kota Niniwe mendengar kabar itu. Dia turun dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu dia duduk di abu. Dan raja memberi perintahnya demikian, manusia, ternak, siapapun, apapun, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan lembut, tidak boleh minum air, semuanya berpuasa, tidak boleh. Dan dia suruh sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya. Bapak Ibu Saudara, Yunus itu hanya sampaikan begitu asal-asalan, tapi terjadi hal-hal yang luar biasa. Jadi peristiwa itu bukan dari kuasa Yunus. Apakah raja kota Niniwe dan masyarakat Niniwe bertobat itu oleh karena kepintaran penginjilan Yunus? Atau bukan? Bukan. Yunus itu tidak pernah menginjili satu persatu dengan kesungguhannya. Dengar atau tidak, dia hanya sampaikan ala kadarnya, asal-asalan saja. Dengan kata lain, Yunus tidak memiliki kuasa apapun. Hanya ketika Yunus mentaati perintah Tuhan, ketika dia mentaati suara Tuhan, maka Tuhan bekerja. Tuhan Allah memanggil Yunus dan menitipkan seruan pertobatan kepada Yunus. Dan saat dia menyampaikan firman yang Tuhan berikan, Tuhan mengerjakan semua dengan luar biasa. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, Injil sendiri ada kuasa. Maka Yunus menyampaikan Injil sesuai dengan perintah Tuhan, terjadi keajaiban. Maka Bapak Ibu Saudara, sekarang Tuhan kita, Tuhan Allah kita mencari umat yang melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang Tuhan kita mencari seseorang yang mentaati, melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Hasilnya baik atau kurang, terjadi secara luar biasa atau kurang, itu tidak begitu penting. Itu nanti saja. Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada orang yang memberitakan Injil, jika tidak ada memberitakan kabar baik, atau jika tidak ada memberitakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana seseorang mendengarnya? Bagaimana bisa percaya? Di sekitar Pontianak
betapa banyak orang yang ada masih belum pernah dengar Injil. Allah kita adalah Allah Maha Kuasa. Allah kita adalah Sang Pencipta. Allah kita adalah Allah Maha Kuasa, tapi Allah kita ingin bekerja melalui pengabdian kita semua. Itulah penting sekali Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin menggantikan khotbah saya dengan memperkenalkan kisah seseorang. Saya akan memberitahukan satu orangnya. Namanya Mr. Gaynor. Apakah ada yang sudah bertemu dengan Mr. Gaynor di sini? Ada yang pernah dengar tentang kisah Mr. Gaynor? Kalau tadi yang sudah ikut KU1 mungkin sudah dengar. Ya. Ya. Yaitu Mr. Gaynor itu bukan orang Indonesia, bukan orang Korea, ya, melainkan orang Australia. Cerita mengenai Mr. Gaynor itu ya diperkenalkan oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Francis Dixon yang menggembalakan gereja baptis di Inggris, di London. Nama gerejanya ada sini. Bisa baca ya? Bisa baca. Saya tidak bisa baca. Ya, itu. Ya. Ya, Pendeta Dixon menggembalakan di situ dan dia melayani tanah, tapi yang dia mengalami beberapa kisahnya sehingga yang cerita mengenai Mr. Gaynor itu diperkenalkan oleh dia. Waktu itu menjelang akhir ibadah hari Minggu seperti hari ini, hampir selesai, hampir akhir, tiba-tiba seseorang yang pertama kali beribadah gereja tersebut, dia tiba-tiba bangkit berdiri, dia angkat tangan, kemudian dia bertanya, Pak Pendeta, boleh saya menyaksikan sebuah kesaksian saya? Kalau yang seseorang yang baru pertama kali ikut ibadah, tapi dia angkat tangan, dia berkata begitu, apakah enak atau tidak? Itu heran, kemudian takut. Tapi Pendeta Dixon itu, ya dia jam tangan dulu, kemudian dia berkata, ya saya hanya akan berikan waktu 3 menit saja. Dalam 3 menit, boleh minta selesaikan. Maka orang yang baru datang itu mulai bersaksi. Dia berkata seperti demikian, Bapak Ibu Saudara ada di sini, di dalam gereja ini. Ya, saya beberapa bulan lalu pindah ke kota ini. Setelah pindah ke sini, saya pergi ke Australia untuk mengunjungi saudara saya. Dan suatu hari saya berjalan-jalan di Jalan George Street. Ini Jalan George Street di Sydney. Saya berjalan dengan saudara saya di Jalan George Street. Saat itu, tiba-tiba seorang kakek yang kecil dan rambutnya putih datang kepada saya. Dan dia langsung berkata sambil menunjukkan secari kertas penginjilan kecil seperti ini. Dia berkata, permisi Pak, Bapak sudah diselamatkan? Kalau malam ini meninggal, apa bisa masuk surga? Hanya 2 kalimat saja sampai kemudian dia pergi. Saya dapat syok karena perkataannya. Karena sampai sekarang belum pernah ada seseorang yang menyampaikan hal demikian kepada saya. Dalam pesawat kembali ke Inggris, saya berpikir terus. Dan saya berkonsultasi dengan teman saya yang sudah percaya. Dan melalui dia, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Maka hari ini, saya ingin mendaftar gereja di sini. Jadi bagaimana para jemaah bersorak-sorak dan bertepuk tangan kepada Tuhan. Ya ini luar biasa, itu semuanya anugerah Tuhan. Ibadahnya sudah selesai. Setelah seminggu kemudian, Pendeta Dixon itu pergi ke Australia. Bukan ke Sydney, yang ada kota Adelaide. Untuk memimpin KKR selama 3 hari. Pertengahan hari dalam KKR, seorang ibu datang kepada Pendeta Dixon untuk berkonsultasi. Sambil mengobrol, Pendeta Dixon itu bertanya kepada ibu, bagaimana ibu percaya pada Yesus? Ibu ini menjawab seperti demikian, 2 bulan yang lalu, saya datang ke kota Sydney untuk bertemu dengan teman saya yang tinggal di Sydney. Dan kami berjalan-jalan di George Street. Tiba-tiba seorang kakek yang rambutnya putih datang kepada saya. Dan dia berkata sambil memberikan secari kertas yang penginjilan kecil kepada saya. Permisi Bu,
ibu sudah diselamatkan? Kalau malam ini meninggal, apa bisa masuk surga? Hanya 2 kalimat berkata, kemudian dia pergi. Setelah mendengar perkataan kakek itu, saya menjadi gelisah. Karena suaranya tidak bisa dihapus dalam hati saya. Sehingga setelah pulang ke rumah saya datang ke gereja yang terdekat. Dan menyampaikan kesaksian saya. Saya mau selesaikan yang suara-suara yang terdengar dalam hati saya. Ya, terus saya diinjili oleh pendetanya dan saya percaya pada Yesus. Maka hari ini ikut KKR ini. Selama 2 minggu, pendeta Dixon itu sudah 2 kali mendengar kesaksian yang sama. Maka dia menyimpannya dalam hatinya. Setelah habis KKR di kota Adelaide, pendeta Dixon pergi ke kota lain yang itu jauh, yang ada di Australia Barat. Namanya kota Perth. Dan dia untuk memimpin KKR lain. Setelah selesai KKR di situ, pendeta Dixon makan bersama dengan ketua majelis gereja tersebut di situ. Dan sambil makan bersama, pendeta Dixon itu bertanya kepada ketua majelisnya, Pak, Bapak bagaimana diselamatkan? Dia tanya seperti demikian. Lalu ketua majelis ini bersaksi seperti demikian. Ya, Pak Pendeta, sejak kecil saya sudah bergereja. Dari kecil saya bergereja, tapi secara pribadi tidak berminat menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Hanya pulang pergi saja. Tapi saya tidak pernah absen ibadah. Tapi hati saya hanya dipenuhi dengan pekerjaan saja. Hanya pikir itu saja. Suatu hari 3 tahun yang lalu suatu hari saya pergi ke kota Sydney untuk urusan pekerjaan. Ketika sedang lewat jalan George Street, tiba-tiba seorang kakek yang rambutnya putih datang kepada saya dan dia berkata sambil memberikan secari kertas ini, bukan ini, kertas kecil. Permisi Pak, Bapak sudah diselamatkan? Kalau malam ini meninggal bisa masuk surga? Jadi saya mau menjawab kepada kakek itu, ya saya adalah majelis di gereja baptis. Tapi kakek itu tidak mau dengar, hanya dia sebut 2 kalimat saja dia pergi. Saya sangat kurang enak, kenapa dia berkata kepada saya yang sebagai ketua majelis di gerejanya. Akan tetapi, perkataan kakek itu terus terdengar dalam hati saya. Dan saya berpikir, dan saya menyadari bahwa saya sama sekali belum kenal dengan Tuhan walaupun saya adalah majelis. Oleh sebab itu saya mengakui dan menyampaikan semua cerita kepada gembala saya. Lalu saya sungguh-sungguh bertobat dan menerimanya. Sampai sekarang saya sungguh-sungguh melayani karena diinjili oleh kakek itu. Sudah berapa kali Kang? Sudah 3 kali dia dengar, bukan hanya satu tempat saja, tempatnya beda-beda. Setelah itu, pendeta Dixon itu pulang ke Inggris untuk melayani KKR Keswick. KKR Keswick yang terkenal di dunia sebagai pembicaranya. KKR Keswick itu salah satu KKR yang terkenal di dunia. Sejak tahun 1870, setiap tahun diadakan di seluruh dunianya. Dia datang, dia ikut sebagai pembicaranya. Pendeta Dixon itu menyampaikan 3 kesaksiannya yang dia dengar sambil sampaikan firman Tuhan. KKR hari yang terakhir, 4 pendeta tua datang kepada pendeta Dixon itu. Dan mereka semuanya menyaksikan pengalaman yang sama. Bapak, kami puluhan tahun yang lalu, kami datang ke Sydney. Dan ketika jalan lewat jalan George Street, bertemu dengan seorang kakek dan diinjili oleh dia. Sehingga kita kemudian bertobat dan menjadi pendeta. Sudah puluhan tahun kami melayani. Mereka mengakui seperti demikian. Sudah berapa kali Kak? Sudah 4 kali. Setelah habis KKR di Inggris, pendeta Dixon itu pergi ke Caribbean di Amerika Selatan.
Jauh sekali dari London, jauh sekali. Dia datang ke sana untuk memimpin KKR Kesik, untuk misionaris yang melayani di sana. Dan dia menyampaikan kesaksian yang sudah dia dengar. Dia sudah mendengar beberapa saksian yang sama. Dia sampaikan, ketika KKR hampir selesai, 3 misionaris yang melayani di sana datang kepada Pendeta Dixon dan mereka berkata, Pak Pendeta, kami juga dari 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu masing-masing pergi ke Sydney, dan saat lewat jalan George Street diinjili oleh seorang kakek yang kecil. Lalu kami bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan sudah menjadi misionaris. Mereka mengakui, mereka bersaksi seperti demikian. Maka Bapak Ibu Saudara, sudah berapa banyak saksi yang dijumpai. Pergi mana-mana pun bertemu dengan saksi yang diinjili oleh seorang kakek itu. Setelah habis KKR di Caribbean, di Amerika Selatan, Pendeta Dixon pergi ke Amerika Serikat di Atlanta untuk memimpin KKR Pendeta Tentara Angkatan Laut. Setelah habis dia rencananya mau pulang ke London. Setelah habis KKR di situ di Atlanta, Pendeta Dixon itu makan bersama dengan ketua pendeta tentara. Sambil makan, Pendeta Dixon itu bertanya kepada ketua pendetanya, ya, bagaimana Bapak bisa percaya pada Yesus? Bagaimana? Dia bersaksi demikian, Pak Pendeta, kesaksian saya luar biasa. Saya bekerja di kapal tempur Amerika Serikat dan kehidupan saya sangat buruk. Kapal kami mengelilingi seluruh dunia, tapi suatu hari mendarat sebentar di kota Sydney di Australia untuk isi BBM. Saya turun dari kapal dan saya menikmati minuman keras dan sudah mabuk. Setelah mabuk, saya rasa enak sehingga saya mau pulang ke kapal, tapi saya sudah mabuk, maka salah naik bisnya. Saya turun, tapi saya turun di jalan George Street. Saya mau cari taksinya, mau pulang ke kapal, tapi tiba-tiba seorang kakek datang kepada saya dan dia berkata, "Permisi pelaut, kamu sudah diselamatkan? Kalau malam ini kamu kalau meninggal, apa bisa masuk surga? Hanya 2 kalimat saja dia sebut, kemudian dia pergi." Saya merasa takut, maka langsung pulang ke kapal tempur dan saya berkonsultasi dengan pendeta tentara. Lalu saya menerima Yesus dalam hati saya dan sudah menjadi ketua pendeta tentara yang melayani ribuan tentara angkatan laut. Dia bersaksi demikian. Dia pulang, Pendeta Dixon sudah pulang. Dia pergi mana-mana pun ketika dia sampaikan atau yang melayani KKR di mana-mana pun dia bertemu dengan saksinya. Setelah 6 bulan kemudian, Pendeta Dixon pergi ke India Timur Laut untuk memimpin KKR buat 5.000 misionaris melayani di India. Setelah habis KKR di situ, Pendeta Dixon itu makan bersama dengan ketua panitia KKR-nya. Pendeta Dixon itu bertanya kepada ketua panitianya, Bapak orang India, bagaimana Bapak percaya pada Yesus dan bagaimana Bapak pindah agama dari Hindu ke Kristen? Dia menjawab seperti demikian, saya bekerja di Kementerian Luar Negeri India yang membuat saya sering bepergian seluruh dunia. Suatu kali saya pergi ke Sydney untuk kerja dan pergi ke George Street untuk membeli hadiah buat anak saya. Ketika saya keluar dari toko untuk setelah beli hadiahnya, tiba-tiba seorang kakek yang rambutnya putih datang kepada saya dan dia berkata sambil memberikan secari kertas kecil ini, seperti ini. "Permisi Pak, Bapak sudah diselamatkan? Kalau malam ini meninggal, apa bisa masuk surga?" Hanya 2 kalimat saja dia berkata, kemudian dia pergi. Setelah mendengar perkataan kakek itu,
saya merasa takut. Sehingga saya langsung menemui seorang imam Hindu setelah pulang ke India. Imam itu berkata kepada saya, "Pak, masalah itu besar, itu sangat serius. Kalau Bapak ingin mendapatkan solusinya, coba menemui seorang misionaris yang tinggal di ujung jalan ini. Di situ ada misionaris." Nasihat itu merupakan kesalahan fatal sebagai seorang imam Hindu, karena hari itu saya bertobat dan percaya pada Yesus, dan saya langsung keluar dari agama Hindu dan mengundurkan diri dari Kementerian Luar Negeri dan mulai belajar untuk menjadi misionaris. Anugerah Tuhan, sekarang saya sudah menjadi misionaris yang melatih ribuan misionaris di India. Dia yang ketua panitia itu dia menyaksikan seperti demikian. Bapak Ibu Saudara, Pendeta Dixon dia pergi mana-mana pun, luar negeri mana-mana pun, seluruh dunia dia pergi, dia ketemu, menemui yang saksi-saksi yang diinjili oleh seorang kakek. Jadi Pendeta Dixon itu sangat ingin tahu tentang penginjil kakek itu siapa. Penginjil kakek itu orang seperti apa? Bagaimana dia menghasilkan buah yang begitu luar biasa? Mungkin dia punya talenta luar biasa atau bagaimana? Pendeta Dixon itu pengen sekali berjumpa dengan penginjil tersebut. Setelah 8 bulan kemudian, Pendeta Dixon pergi ke Sydney untuk memimpin KKR. Sambil memimpin KKR, Pendeta Dixon itu bertanya kepada gembalanya tentang seorang penginjil kakek di jalan George Street. Gembala berkata, "Iya Pak Pendeta, saya tentu saja saya tahu dia. Namanya Mr. Gaynor. Nama dia Mr. Gaynor, tapi sekarang tidak menginjili lagi karena beliau terlalu tua dan sudah kena penyakit Parkinson. Terlalu tua dan sudah kena penyakit Parkinson sehingga tidak menginjili lagi." 2 hari kemudian, akhirnya Pendeta Dixon bisa berkunjung ke rumah Mr. Gaynor dan bisa bertemu dengan dia. Ini adalah Mr. Gaynor. Pendeta Dixon menyampaikan semua kisah, semua cerita yang dia alami selama 3 tahun namanya kepada Mr. Gaynor. Mr. Gaynor itu terus menangis sambil mendengar kesaksian dari Pendeta Dixon. Setelah habis kesaksian dari Pendeta Dixon, Mr. Gaynor itu berkata seperti demikian, puji Tuhan, semuanya anugerah Tuhan. Di masa lalu saya bekerja dalam kapal tempur Australia, dan saya menjalani kehidupan yang sangat busuk. Saya menjalani kehidupan seenak-enak saya. Tapi saat itu, teman saya menginjili saya dengan secari kertas penginjilan kecil. Maka saya bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Lalu kehidupan saya mulai berubah. Oleh sebab itu saya berjanji dengan Tuhan. Tuhan, saya diinjili oleh teman saya dan saya sudah berubah. Maka saya akan menginjili lagi kepada orang-orang yang lain. Hanya 10 orang saja. Setiap hari saya akan menginjili 10 orang. Yaitu saya hanya sebut 2 kalimat saja. Saya tidak pintar, saya bukan pendeta, saya bukan orang yang punya talenta besar, sehingga saya hanya 2 kalimat saja sampaikan. Bapak sudah diselamatkan, kalau malam ini meninggal, apa bisa masuk surga? Hanya 2 kalimat saja sampaikan. Nanti saya kurang tahu. Dia berjanji dengan Tuhan seperti demikian. Sejak saat itu sampai sekarang, selama 40 tahun saya menginjili di jalan George Street yang paling ramai di Sydney. Ratusan ribu orang menolak penginjilan saya, tapi saya terus menginjili tanpa berhenti. Walaupun 40 tahun lebih saya menginjili, tapi belum pernah saya dengar siapa saja bertobat, siapa saja yang menerima Yesus melalui penginjilan saya.
hari ini sudah lewat 40 tahun lebih, hari ini baru pertama kali mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, Mr. Geno itu selama 40 tahun dia menginjili, tapi belum pernah dapat, belum pernah lihat hasilnya. Siapa bertobat, siapa menerima, kurang tahu. Tapi hasilnya ada seluruh dunianya. Mr. Geno itu dipanggil oleh Tuhan 2 minggu setelah bertemu dengan pendeta Dixon itu. Mr. Geno itu tidak pernah memimpin KKR. Mr. Geno itu tidak pernah diterbitkan dalam majalah atau koran Kristen. Mr. Geno itu tidak pernah menyampaikan firman Tuhan seperti saya. Mr. Geno itu hanya seorang Kristen. Mr. Geno itu hanya seorang Kristen awam saja. Dia hanya berjanji, dia hanya mengikuti suara Tuhan saja. Dia hanya melaksanakan penginjilan kepada 10 orang setiap hari sesuai dengan janjinya kepada Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, hadiah yang didapatkan di surga dari Tuhan itu lebih besar daripada siapapun. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yunus, Mr. Geno, semuanya sama. Mr. Geno, Nabi Yunus, semuanya manusia. Kita juga manusia. Saya juga manusia, Bapak Ibu Saudara juga manusia. Mr. Geno juga manusia, Nabi Yunus juga manusia. Kuasanya bukan dari perkataan mereka, kuasanya bukan dari saya, kuasanya bukan dari Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan orang yang memiliki talenta yang besar. Walaupun ada kekurangan, hanya mentaati perintah Tuhan saja. Ketika mentaati perintah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan sudah siap ketika kita mentaati perintahnya. Dalam Roma pasal 10 terbunyi seperti demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang menghasilkan buah adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah mentaati perintah Tuhan saja. Perjalanan membawa kabar baik sesuai dengan perintah adalah indah. Dengan mata Tuhan, dengan mata Allah, paling indahnya adalah perjalanan membawa kabar baik. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dapat gedung gereja yang baru yang begitu indah. Kalau kita diam, kalau kita hanya duduk-duduk saja, bagaimana orang-orang yang di sekitar kita bisa mendengar kabarnya? Kita harus usahakan, walaupun kita tidak ada talenta, apapun, tidak masalah. Kuasanya bukan ada di dalam hati kita, kuasanya ada di dalam Tuhan. Saya dan saudara kita semuanya sama. Kita dan Nabi Yunus dan Mr. Geno juga sama. Saat mentaati Tuhan kita bekerja. Saya yakin kalau dalam sini, dalam jemaat kita, seorang pun yang mentaati perintah Tuhan, mentaati menginjili, orang Pontianak, orang Kalimantan, orang Indonesia akan berubah dengan Injil. Saya yakin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah layakkan kami
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini ditanamkan dalam hati kami, agar kami bisa melakukan amanat agung yang sudah Tuhan perintah kepada kami. Tolong Tuhan jadikan kami sebagai saksi-Mu, seperti Nabi Yunus, seperti Mr. Kenor ya Tuhan. Tuhan, kami percaya, walaupun kami tidak memiliki kemampuan besar, tapi Tuhan pasti campur tangannya ketika kami melaksanakan penginjilan yang Tuhan perintah kepada kami. Tuhan, sungguh-sungguh kami memohon, pakailah kami sebagai Allah Tuhan yang menyelamatkan orang Pontianak, orang Kalimantan, orang Indonesia dan seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan acara perjamuan kudus sesuai dengan perintah Tuhan. Tolong pimpinlah sakramen ini dari awal sampai akhirnya, agar kami bisa menikmati kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.